selanjutnya kemudian Pak JK tinggal bilang tunjukkan di sini, apalagi bunuh-membunuh. Tampaknya Jokowi mulai menyadari konsekuensi dari ijazah palsu bukan hanya soal malu atau tidak, tapi jauh lebih serius dari itu, yaitu jika ijazahnya terbukti palsu, maka jabatannya menjadi tidak sah. Maka otomatis semua surat hutang yang dibuatnya, yaitu sekitar 20.000 triliun, baik untuk belanja pemerintah maupun untuk keperluan BUMN, menjadi tidak sah, alias menjadi tanggung jawab dia pribadi. Itulah sebabnya dia mulai mengerahkan seluruh kekuatan yang dimilikinya, baik polisi, preman, para menteri, DPR, para pakar hukum, bahkan para buzzernya. Semua saat ini bekerja keras untuk membelanya soal kasus ijazah palsu ini. Itulah sebabnya belakangan ini mulai muncul para pakar-pakar hukum yang membuat counter strike, bahwa sekalipun ijazahnya palsu. Saya UGM ya teman-teman. Sekarang ini ada situasi, kalau kita lagi di luar negeri atau dimanapun, di kota dimanapun, oh mbak lulusan UGM ya? Iya. Mas juga UGM? Iya. Lalu beberapa menit kemudian obrolannya langsung berubah. Jadi ijazahnya asli atau enggak toh itu gitu. Jadi pertanyaan tentang ijazah itu sudah menyatukan seluruh alumni UGM dimanapun kami berada sekarang. Nah sekarang dengan keberadaan Uceng sebagai guru besar, kita bisa tanyakan saja pada Uceng, apakah kertasnya itu betul? Apakah fotonya yang bersangkutan itu secara hukum sudah benar? Jadi UGM dengan segala kontroversinya, saya bisa mengatakan UGM kampus paling kontroversial di Indonesia hari ini, paling banyak dibicarakan hari ini. Bahkan saking bangganya mungkin pada UGM ketika ada wakil gubernur Bangka Belitung jadi tersangka kasus ijazah palsu, netizen pada bilang, Bu, makanya kuliahnya di UGM, aman nggak akan jadi tersangka. Saya hanya sedikit menambahi bahwa kejadian tadi sebetulnya saya merasa kasihan kepada mereka yang tadi menghalangi kami semua, karena mereka tidak tahu, mereka hanya orang dibayar 50.000 dan nasi bungkus. Jadi kasihan sekali, sangat kasihan. Dia tidak tahu bahwa anak cucu mereka sudah terberangus oleh kelompok geng Jokowi. Jangan geng Solo, saya tidak boleh, saya adalah Solo, adalah geng Jokowi. Saya merasa tidak terima kalau mengatakan geng Solo, karena kami adalah geng Solo itu. Jadi geng Jokowi, mari kita bilang. Nah itulah yang saya katakan, bahwa saya juga pesan di dalam konferensi ini kepada Prabowo Subianto, Anda jangan merasa utang budi kepada Jokowi. Mudah-mudahan sampai pada Prabowo Subianto. Saya mendukung Anda sejak tahun 2009. Karena apa? Anda sebetulnya sudah menjadi presiden tahun 2014, menang karena ditipu oleh Jokowi. Tahun 2012 menang karena ditipu oleh Jokowi. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon dengan hormat Prabowo Subianto agar tidak merasa utang budi kepada Joko Widodo. Sekali lagi, majulkan Fufu Fafa. Terima kasih. Gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Hari ini Antasari mengeluarkan statement di Bareskrim Polri yang esensinya menuduh dan menyerang saya, merusak nama saya. Sebenarnya sudah lama saya memperkirakan hal ini akan terjadi. Adalah saudara-saudara dan sahabat-sahabat saya yang juga mengingatkan saya, awas Pak SBY, sepertinya akan ada gerakan politik yang akan menggunakan Antasari untuk menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Itu saya dengar sudah cukup lama, barangkali sejak 2 bulan yang lalu, dan ternyata hal itu benar terjadi pada hari ini. Saya harus mengatakan bahwa nampaknya gerasi Presiden Jokowi ada muatan politiknya. Sepertinya ada misi untuk menyerang dan merusak nama saya, juga keluarga saya. Pak Roy dilapor oleh Jokowi. Dilapor masalah apa? Ya, masalah jasa. Sampai detik ini jasa Jokowi belum terlihat. Belum ada buktinya. Akan real antara ijazah Jokowi benar atau tidak. Kalau
UGM mampu duduk dengan rakyat, kita akan pertanyakan mendetail. Ya, oke, kita lanjutkan kembali di sini teman-teman. Kita akan meneruskan dari cuplikan video ini. Jadi video ini berisi pesan dan kritik yang ditujukan kepada mantan Presiden Joko Widodo seperti pesan untuk Jokowi. Nah, di sini tadi narator menyarankan agar Jokowi tidak lagi terlalu ambisius dengan kekuasaan, bersikap jujur mengenai isu ijazah, dan menikmati masa pensiunnya dengan tenang sebagai mantan presiden. Nah, di sini juga kritik terhadap dinasti politik. Narator meminta agar Gibran Rakabuming Raka mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden untuk menghindari masalah lebih lanjut dan agar Jokowi dikenang sebagai negarawan yang bijaksana. Kemudian mengenai isu podemal politik. Nah, cuplikan ini juga menyinggung dugaan bahwa keterlibatan keluarga Jokowi dalam politik didorong oleh desakan Podoma yang belum balik modal setelah 10 tahun masa pemerintahan. Diskusi komentar netizen bagian kedua video membahas berbagai tanggapan netizen terhadap narasi yang disampaikan. Topik yang dibahas mencakup perdebatan mengenai keaslian ijazah Jokowi, polemik akun Fufafa, dan harapan agar tokoh-tokoh seperti Ferry Irwandi terus mengawal kebenaran meskipun ada perbedaan pendapat tajam di kalangan masyarakat. Artinya, secara keseluruhan, cuplikan ini juga mencerminkan polarisasi opini publik terkait pemimpin Jokowi dan keluarganya dengan narator yang secara terbuka menyuarakan ketidakpuasan pada politik. Nah, di sini juga kita akan membahas beberapa saran untuk masa pensiunan Jokowi. Nah, berdasarkan dari isi video, narator memberikan beberapa saran untuk masa pensiun Jokowi agar hidupnya lebih tenang dan dikenang dengan baik, yaitu menjadi penasihat setelah pensiun. Jokowi disarankan untuk cukup menjadi penasihat yang bisa dimintai petunjuk atau arahan oleh presiden yang menjabat berdasarkan pengalamannya, yaitu menikmati waktu luang. Jadi narator menyarankan agar Jokowi menghabiskan waktu dengan kegiatan santai seperti melihat ikan peliharaan, bermain dengan burung, atau bercanda dengan kucing. Jadi bersikap jujur dan tenang. Jokowi disarankan untuk mulai berkata jujur, menerima keadaan, ataupun bersikap nemorime, dan tidak lagi terlalu ambisius dengan kekuasaan agar hidupnya lebih terjamin dan tenang. Nah, di sini mengapa muncul isu ijazah palsu Jokowi? Nah, kita akan melihat berdasarkan isi video, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi muncul karena beberapa latar belakang dan perspektif netizen yang berbeda, diantaranya tuntutan pembuktian. Ya, beberapa pihak dalam video mendesak Jokowi untuk mengakui jika ijazahnya palsu atau sebaliknya. Jadi justru menunjukkan bukti keasliannya secara transparan untuk menyudahi perdebatan. Jadi ketidakpercayaan terhadap bukti yang ada. Sebagian netizen merasa skeptis terhadap salinan ijazah yang pernah disodorkan, bahkan menganggap bahwa jika ijazah tersebut diteliti pun tetap akan ada pihak yang menuduhnya palsu demi kepentingan politik. Dan kemudian mengenai kepentingan politik, video menyebutkan bahwa isu ijazah ini sering digunakan oleh kelompok koalisi atau pihak yang memiliki kebencian politik untuk menyerang Jokowi, terutama menjelang momen pemulihan umum seperti Pilpres 2029. Jadi paling menarik kepentingan adanya dugaan bahwa isu ini hanyalah bagian dari narasi yang digoreng untuk mengalihkan perhatian publik, di mana perdebatan terus berlanjut karena masing-masing pihak memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai validitas dokumen tersebut. Jadi di sini juga dibahas mengenai PSI. Ya, di sini mengapa PSI disarankan untuk dibubarkan saja ataupun partainya si Kaisang. Jadi berdasarkan transaksi video ini, jadi narator menyarankan agar Partai Solidaritas Indonesia atau yang namanya PSI ini dibubarkan dengan alasan bahwa gerakan politik partai tersebut dianggap dapat mengganggu stabilitas negeri. Jadi narator mengklaim bahwa tindakan dan gerakan yang dilakukan oleh PSI akan memicu cibirian dari masyarakat serta serangan dari berbagai elit politik yang merasa khawatir dengan dampaknya terhadap stabilitas negara. Nah, kemudian di sini juga kita akan membahas mengapa pemimpin harus jujur soal kredibilitasnya. Nah, di sini kita akan melihat lebih jelas. Jadi berdasarkan dari cuplikan ini, video ini, narator menekankan bahwa pentingnya kejujuran terkait kredibilitas termasuk isu ijazah karena hal-hal ini
yaitu menjaga derajat dan sejarah. Nah, pembicara berpendapat bahwa seharta tidak dibawa mati, sehingga sejarah yang ditinggalkan dan kejujuran dalam membuat adalah hal yang membuat derajat seseorang menjadi tinggi. Kemudian membangun kedamaian dengan bersikap jujur dan mengakui kondisi yang sebenarnya. Narator menyarankan agar Jokowi tidak perlu lagi mempersoalkan atau membiarkan polemik yang terus terjadi, sehingga hidupnya bisa lebih tenang dan tentram. Kemudian mencegah masalah berkelanjutan. Nah, narator menyatakan bahwa dengan berkata jujur, Jokowi akan terhindar dari kejaran masalah yang terus muncul akibat tuntutan atau kecurigaan elit dan masyarakat mengenai keabsahan ijazah Jokowi ini. Nah, di sini juga kita teruskan, pemimpin harus menjaga peninggalan sejarah. Jadi menurut narator, seorang pemimpin harus menjaga peninggalan sejarah dan reputasinya, karena harta tidak akan dibawa mati, sehingga sejarah yang ditinggalkanlah yang membuat derajat seseorang menjadi tinggi. Jadi selain itu, narator berpendapat bahwa jika seorang pemimpin, dalam hal ini Jokowi, mau melepaskan ambisi kekuasaan, bersikap jujur, maka ia akan dikenang sebagai negarawan yang bijaksana dan cinta negeri oleh rakyat Indonesia. Ya, di sini juga kita akan meneruskan mengapa rakyat tidak boleh atas namakan diri mereka. Dalam diskusi tersebut juga disebutkan bahwa mereka yang mengkritik atau menyebarkan isu tertentu sebaiknya tidak mengklaim mewakili seluruh rakyat Indonesia. Tindakan tersebut dianggap hanya merupakan kepentingan pihak pendukung tertentu, sehingga penggunaan istilah rakyat dianggap tidak tepat dan berpotensi memanipulasi opini publik. Nah, teman-teman, di sini juga terdapat, ya, dalam cuplikan ini mungkin saat tadi kita telah menonton dan melihat dan menganalisis betul-betul mengenai cuplikan video ini, di mana apa yang sebenarnya diharapkan oleh para netizen. Sebenarnya mereka ingin isu ataupun polemik ijazah palsu ini segera untuk diselesaikan. Tapi sebenarnya ini kasus ini juga telah lama tersebar, namun hanya saja sampai sekarang juga masih belum terselesaikan, sehingga sampai saat ini juga kita masih membahas dan mengulas kembali tentang permasalahan kasus ijazah palsu Joko Widodo. Nah, demikian saja teman-teman cuplikan video ini. Terima kasih telah menontonnya.